Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'da. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la 'udwana illa 'alal zalimin la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil karim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad zahirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berhadir di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga semua amal ibadah yang barusan kita lakukan mulai bangun tidur tadi sampai sekarang dan seterusnya senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ada kekurangan, ketaksiran kita terhadap ibadah, mudah-mudahan Allah yang menyempurnakannya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita sampaikan dan kita pasrahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih bab tentang keutamaan salawat ya. Ujar Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling utama di sisiku di hari kiamat. Orang yang paling utama, orang yang paling dekat, orang yang selalu kuperhatikan, maknanya orang yang akan pasti mendapat syafaat. Siapa mereka? Aktsaruhum, orang yang banyak di antara mereka, alayya, kepada saya, salatan, yaitu bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana pendekatan kita kepada Rasulullah? Di antara cara adalah sejauh dan semampu kita untuk memperbanyak membaca salawat. Jadi amun hendak parak awan Nabi, banyaki baca salawat. Tapi tentu yang lain juga amalkan, menghidupkan yang sunnah, ibadah-ibadah yang wajib ya. Jangan salawat saja dibaca sembahyang kada, salawat saja dibaca puasa ndak, zakat ndak, bukan. Jadi cara mendekati atau pendekatan kita kepada Rasulullah itu banyak cara. Kata Habib Ali Al-Jubri, salah satu di antaranya adalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah itu utama. Nah, adapun salawat ini adalah kontak langsung. Jadi kontak kita ketika menyebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad, kontak langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendak parak banyak salawat, kurangi bebandir, kurangi ghibah, kurangi namimah, kurangi berbicara yang tidak bermanfaat, banyaki salawat, tidak akan rugi kita. Di masjid datang langsung, masuk masjid berdoa tahiyatul masjid, niat i'tikaf, salawat saja dibaca sampai akhir, bagus. Kada berzikirkah guru? Salawat itu sudah mengandung dua unsur. Pertama, zikir kepada Allah, Allahumma. Yang kedua, ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum.
bersalawatlah kepadaku, ujar Nabi, sebab sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Mau di hutankah baca salawat, mau di kantorkah baca salawat, mau di masjidkah, mau di majliskah. Kalau baca salawat di kilo 10 Ustaz, sampai juga, insya Allah sampai juga. Iya, ya tentu pada tempat-tempat yang baik, ya tempat yang bagus. Ya kalau tempat yang maksiat, ya artinya ketika kita melakukan maksiat, ya. Tapi kalau kita berada di tempat maksiat, kita baca salawat, berniat mudah-mudahan mereka sadar, bagus juga. Yang jelas dimanapun kamu berada, kata Rasulullah, sampai kepadaku. Mau dalam keadaan ingatkah, mau dalam keadaan lalaikah. Hati lalai ini baca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, pikiran ke makanan aja. Waktu Allah ya Nabi salam, nasi samin kan, nasi biryani. Ada apa tetap sampai juga salawat kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang paling nyaman, paling ringan di akhir-akhir kayak begini, di zaman-zaman yang serba fitnah ini adalah Al-Quran, zikir, dan salawat. Ya, tidak repot. Salawat paling mudah lagi, tidak repot. Mau baudu, mau tidak baudu. Ya. Jadi karena di akhir-akhir begini orang pengen serba ringkas, apa-apa pengen instan, pengen cepat. Nah, amalan yang paling praktis salawat sudah. Dari repot, ya. Ya tentu salawat yang kita dapatkan dari guru-guru kita, karena salawat itu banyak jumlah salawat, ya. Banyak betul. Ada salawat bil qulub, ada salawat syifa, ada salawat tafrijiyah, ada salawat nur, macam-macam salawat, ya. Yang penting baca salawat. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Siapa nang salawat kedonglo, terkenalnya salawat kedonglo itu salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallat hilati adrikni. Ya. Jadi dulu naik umrah, ya, Mbah Ma'ruf Kedonglo, ya, begitu naik umrah, beliau dengan dua santrinya begitu baca salawat itu, salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qallat hilati adrikni. Jadi kata pakainya, kamu tahu enggak, ini di depan kita ada Rasulullah, ya, depan kita ini ada Rasulullah. Santrinya yang enggak tahu, oh nggih Pak Yai, ini depan kita nih. Nah, akhirnya kamu kalau nggak percaya, nah, begitu bau harum menyebar, nah, baru percaya bahwa di depan kiainya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking bersih hati orang-orang yang memang dipilih Allah dan dipilih Rasul, langsung berhadapan melihat Rasulullah, ya, walaupun yang lain tidak melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebersihan hati utama, biar baca sholawat 5 juta kali sehari, amun di hatinya masih ada dengki, belum. Di hati masih ada sifat amarah, belum. Ya, artinya belum sampai hati kita untuk bersih. Karena bagaimanapun orang yang bersih lah orang yang tembus, yang sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu kita perbanyak istighfar. Tiap hari istighfar, kita perbaiki ibadah kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki cara kita menghidupkan sunnah. Apa saja yang paling sekecil apapun sunnah jangan kita tinggalkan walaupun sedikit, apa yang kita bisa. Ya, sholat bersiwak, bawa siwak. Sholat dengan berharum-haruman, bawa minyak wangi. Itu sudah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan dianggap remeh, sekecil apapun sunnah.
Tidak seorang pun mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan rohku kepadaku. Jadi siapa aja yang baca salawat langsung dijawab Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, langsung dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adanya majlis-majlis di tempat kita, ya kita harus semangat. Ada majlis tiba, majlis burdah, dalail, syaraful anam, berzanji, maulidul haji, maulid azab, ikut kalau kita memang bisa ikut. Jangan enggak, kalau di rumah apa juga kita enggak baca salawat. Tapi kalau kita duduk di majlis, walaupun kita enggak hafal syair yang dibaca, sudah termasuk orang yang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Allah mengembalikan rohku kepadaku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Ya, kembalinya roh yang dimaksud dalam hadis ini adalah kembalinya kemampuan untuk berbicara atau sesuatu dari keadaan, karena keadaan roh, sebab sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup, ya. Orang wali aja hidup. Di mana guru dalilnya? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu kira orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang menegakkan li'ali kalimatillah, mereka itu mati. Enggak, mereka hidup. Bal ahya, bahkan inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang wali Datuk Kalampain berapa ratus tahun tetap hidup. Orangnya yang hidup, ya enggak, ajarannya, nasihatnya, dan orang-orang yang memang bisa melihat beliau di sana ada mendoakan siapa-siapa yang berkunjung, siapa-siapa yang ziarah, padahal sudah 200 tahunan, ya. Kan jangan ada yang berbicara. Rasul hadir. Kita tadi sudah mengundang ila hadratin nabi wali hadir. Jadi kalau saja ada majelis kok ngobrol, ya Allah, rugi dia, rugi betul. Di mana aja majelisnya? Mau di masjid kah, mau di rumah kah, mau di tempat majelis kah? Jangan berbicara. Kita su'ul adab. Su'ul adabnya bukan kepada guru, guru manusia biasa aja guru nih. Su'ul adabnya kepada satu yang mengarang kitab. Kitab apa guru? Yang dibaca apa? Diba, Abdurrahman Ad-Diba. Yang dibaca apa? Berzanji, Said Ja'far Al-Berzanji. Yang dibaca apa? Burdah, Abdullah Al-Busiri. Hadir sidin. Kenapa hadir? Karangan orang dibaca pasti hadir sidin. Gitu aja logika kan, ya. Baca dalail Sulaiman Al-Jazuli hadir sidin. Baca Maulidul Habsyi Habib Ali bin Husain bin Muhammad Al-Habsyi hadir sidin. Kenapa? Buah karya beliau dibaca, ya. Nah, jadi tanamkan itu pada diri kita dan anak-anak dan keluarga kita. Bila di majelis jangan bapandir, konsenkan pikiran kita, terima apa yang diberikan ulama para habaib yang disampaikan, apa hadis, apa hikmah, apa macam dan sebagainya, mulai awal sampai akhir. Pasang niat kita bagus-bagus kita, insya Allah sepulangnya kita dari majlis itu nang wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nuzilat alaihimul sakinah, ketenangan kita dapatkan. Sampai ke rumah juga akan mendapatkan ketenangan, karena energi yang sudah kita terima di majelis ini besar, energinya besar, ya, sampai di tubuh kita, sampai di pakaian kita. Pulang ke rumah, bini kita guring, anak kita guring, itu energi akan menyebar di rumah kita. Itu keberkahan majelis namanya. Makanya adab, sampai Rasul bersabda al-adabu fawqal ilm. Adab, salah satu di antara adab kita, jangan babandir lagi majelis, tenangkan diri kita. Makanya jabah guru bila kita tuh datang ke ulama, datang ke orang alim, atau datang ke majelis, nih, kosongkan gelas. Paham kosongkan gelas? Hati kita ini kada bisa apa-apa, mau kita profesor, doktor, ke apakah bidang kita lain, kita kosongkan.
Jadi nyaman guru mengisi nyaman Habib mengisi di majelis itu. Habib guru mungkin kada mengisi nang mengarang kitab itu nang mengisi dan barokahnya. Nah, itu kita yakini itu. Ya, kita yakini. Nah, karena Rasulullah tadi hidup, ya. Ujar Nabi lagi raghifa an rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah orang yang tidak bersalawat kepadaku ketika namaku disebut di hadapannya. Jadi celaka mensawat berdiam aja, Allahumma shalli ala Muhammad, diam aja, itu celaka benar. Jawab Allahumma shalli alaihi wasallam alaihi atau sallallahu alaihi wa ala alihi. Jawab. Beri Allahumma shalli ala Muhammad, salim. Di mana dapat jawaban salim itu di kampung? Di pengantinan dia lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salim. Jor. Wah, kenapa tak salim? Coba mun kita di kampung itu salim. Ya. Untung ada saling. Ya paling kada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, apa jawabnya? Allahumma shalli wa sallim alaihi. Salim di mana dapatnya salim? Nah, jadi kalau orang membaca salawat kita beranai aja, muntung diam aja, mau orang lagi khutbah kah baca salawat, baca, kita jawab pelan-pelan. Mau orang lagi ceramah kah, apalagi memang majelis salawat, banyak ki baca salawat, ya banyak ki. Walaupun kita kada bisa nang tingkatan mahabbah, tingkatan syauq wa mughram, walaupun kada bisa, pokoknya salawat saja banyak ki. Ketuhukannya kena Allah berikan. Kelamaannya karena kita istiqamah Allah berikan kok. Ya, kita memang tidak bisa meresapkan nang syauq wa mughram itu tidak bisa. Nang baca salawat sampai menangis, kada usah, pokoknya kada sebatas tangisan, yang penting baca salawat. Karena orang punya makam masing-masing. Ada juga nang baca salawat tangis, soalnya biji palir tak kapit. Tak kapit. Ustaznya tak kapit. Kenapa pakai papan doa di kampung tahu tak kapit papan, rupanya papan itu pakunya pacul. Jadi kan bergoyang-goyang pas kena sini ya Rabbi salli ala Muhammad, wah terpancar banyak mata, dikira tadi khusyuk apa saya bangkak biji di bawah. Itu daya yang mengalir. Ujar Nabi lagi al-bakhilu man dzukirtu inda falam yusalli alaih. Orang yang paling pamalar, orang yang bakhil adalah orang yang tidak bersalawat kepadaku ketika namaku disebut di hadapannya. Amun orang baca salawat jauh kita kada mendengar, kenapa? Ini nang kita mendengar, ya kita mendengar diam aja, tanganga malah kada. Misalnya itu guringan. Nyaman benar, guring sudah makan belum 2 piring. Orang nyair nyaring tuh. Ini orang luar biasa sih ini. Tapi ada kisah ya, kada kawa juga kita buruk sangka. Nah, ada kisah ulang. Orang ini mulai awal duduk betul terus. Ini kisah kalau kada khilaf di Bondowoso. Jadi yang lain nih mungkin di hati nang apa ini mulai awal guring aja gawian apa. Oh sekalinya itu nang bertemu Rasulullah. Tunduk. Nang lain ini baca salawat. Nang itu malah dapat sirnya Nabi, sirnya majelis. Nah kita kada kawan juga pulang buruk sangka lah. Jadi bila kawan dihiga biar aja. Kada kawan juga, tapi namun kawan akrab, bangun, malu kita sama Nabi, masa mau tenro, nanti sudah mandrai baru bangun, malu, masih, iya. Sudah mulai awal tuh hanya Astagfirullahaladzim li, nah tunduk sudah kan, tapi sudah taqabbalallahu minkum sikar sikar mata, wah sotok dapat.
Ini barang bulan Maulid nih sudah nih ya, Masya Allah. Pokoknya ada banyak salawat musim pandemi corona ini. Itu Habib Abdullah kan pernah bercerita, ada aulia yang bermimpi banyak salawat saja, banyak baca salawat saja, insya Allah selamat gitu ya. Baca salawat yang paling nyaman sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, ada tulisannya ganalnya tuh. Wah ini lagi ngetren itu dipiralkan nih. Iya. Udah yang paling enak aja sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kan dulu pernah saya cerita ya, ada orang mau berangkat haji nggak bisa baca, ya orang kampung, jadi sowan ke Gusmi. Gusmi itu namanya Hamim Jazuli, Hadratus Syekh Hamim Jazuli, disingkat Gusmi, panggilan orang Jawa memang Gusmi, di pelosok Mojo Kediri ya. Gus, ini mau berangkat haji. Oh alhamdulillah ya, tapi saya tidak bisa baca, tidak bisa apa-apa. Wes maca salawat berapa Gus? Ping 1 juta. 1 juta suruh baca salawat teh kamu. Terus orang tadi, aduh Gus, kalau bisa jangan panjang-panjang. Sing penak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya ampun. Ada didoakan sidin apa macam. Berangkatlah ceritanya orang ini. Dia bingung kan, bingungnya apa? Namanya orang banyak kan bingung ya, nanti siapa yang membimbing aku? Nggak mungkin juga TPI tim pembimbing ibadah haji membimbing sampai 450. Apalagi Surabaya itu kan kloter besar. Kalau kita ini kloter kecil, kita ini paling banyak 300, paling banter 350, karena memang pesawatnya kecil untuk embarkasi Batakan ini. Kalau Surabaya, oh itu embarkasi besar, embarkasi apa namanya Surabaya, kloter besar, ada sampai 500, 2 tingkat pesawat. Jadi dia bingung, tapi dia ingat pesan Gusmi, mulai berangkat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, terus subhanallah di Mekah ada yang membimbing, ada orang menawarkan diri membimbing. Ade, nanti sampean pokoknya ini baca ini mulai awal sampai akhir. Orang susah mau mengecup Hajar Aswad, beliau mudah betul. Ada yang membimbing, ada yang mengarahkan. Jadi orang ini model kayak mujawir ya. Jadi kalau sudah waktunya mau ibadah, datang beliau, janjian sudah ceritanya itu. Pokoknya mudah betul, orangnya ada banyak ngomong. Jadi begitu beliau sudah siap, ada sudah di depan pintu. Mau apa, mau umrah umpama, sudah beliau selesai mandi apa, udah ada lagi nanti. Sampai selesai berhaji, sampai pokoknya selesai. Jadi berunding suami istri ini, kita kasih uang nanti sebagai ucapan terima kasih. Iya kata si istri gitu. Dia mulai di Madinah membimbing kita. Kebetulan dia gelombang pertama mulai di Madinah kok, kita dibimbingnya ziarah apa macam. Iya kata suaminya, sudah disiapkan, belikan baju apa macam dan sebagainya. Nggak tanya juga orang mana, nggak tanya juga dari siapa, siapa namanya, enggak juga. Pokoknya orang tuh langsung bimbing apa aja pokoknya. Dan pahamnya itu walaupun tidak berjanji, tahu sudah suami istri ini sudah siap, sudah ada depan pintu. Ya. Ringkas cerita, sudah tawaf wada masih dibimbing. Jadi diumumkan oleh kloter ini, kita jam ini tawaf wada, sudah. Begitu beliau siap, sudah ada di depan. Berangkatlah dulu tawaf wada apa macam. Begitu selesai tawaf wada, ya hilang orangnya, dicari nggak ketemu. Karena kan habis tawaf wada kan tidak boleh lagi masuk Masjidil Haram. Begitu selesai keluar, dicari, hilang, tidak ada. Sampai tanya, tidak ada. Tanya dengan petugas, tidak tahu juga. Jadi baju apa macam yang sudah dibelikan tadi, bilang istrinya mau dibawa kemana nih, kita nggak tahu. Kita juga lupa minta HP-nya ya, kita lupa juga namanya siapa, orang mana. Ringkas cerita, ya sudah kita kasihkan aja ini baju yang sudah kita niatkan mau sedekah ini. Pulanglah. Jadi di perjalanan pulang dari Jeddah menuju Surabaya ini cerita teman saya di Surabaya itu, bingung siapa orang itu. Sudah pulang sampai di kampung apa macam,
Beberapa hari setelah tamu agak reda, sowan ke Gusmi. Nah, Gusmi ini belum orang itu nyampai di halaman sudah berdiri beliau. Begitu sampai, ya alhamdulillah, gimana? Lancar Gus, iku ono saya bantu toh? Nggih. Lah iku hadame. Itu yang khaddam. Khaddam itu yang menjaga salawat sallallahu alaihi Muhammad, itu orang yang bantu kamu itu. Gak banyak tanya lagi, sudah siapa, apakah Nabi Haidir kah, siapakah, yang jelas itu salawat yang kau baca itu ono hadame, ono sing jogo, lah iku sing bantu kamu itu. Nah, subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu cerita yang terjadi dan betul-betul terjadi, dan banyak cerita-cerita yang lain ya. Jadi salawat ini luar biasa. Mau salawat apa aja, ada salawat apa guru yang paling bagus, semua salawat bagus. Nang kada bagus, nang kada hakun baca salawat itu ya. Salawat apakah tibil khulub kah, salawat apakah, salawat pulus, gua ada juga salawat pulus. Dicatatlah kemarin. Ya, pendek aja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus wa ala alihi wa sahbihi al-khulus a'tini rizqa wal fulus. Itu dayat hafal. Man shalla alayya sallat alaihi al-malaikah wa man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa hattat anhu asyra khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Barang siapa bersalawat kepadaku, siapa aja, lelaki kah, bibinian kah, bersalawat. Ada orang gigiran ya, tahu gigiran? Latah. Pelang wadah ulun. Apa guru amalan ulun? Ulun supan juga kadang-kadang guru diurahkan ke kawan. Apa diurahkan tuh bahasa Indonesianya? Diurahkan tuh. Disambati, iya. Disambati latah. Tahu latah ya? Gigiran. Banyak yang baca salawat saja. Baca salawat saja. Berapa kapan sanggup 10.000 kah, 5.000 kah, pokoknya baca salawat saja. Mudahan dengan berkat Rasulullah hilang gigiran pian. Rupanya sih amalkan ya. Karena kan gigiran itu kan ada semacam apa bahasa psikisnya, kejiwaannya itu ya. Jadi sirim kalau dicubit aja gini berjam-jam, cepet-cepet, paler-paler, gak apa-apa sambetannya. Dicucuk kayak ini langsung lah, wah macam-macam sambatan, anak kada baik apa kah. Nah akhirnya berhenti pak. Jadi pas kita lagi ceramah, ulun ini juga kadang-kadang bila tahu gigiran ketujuh menggayai. Pas ku anu jadi jawabannya ampih guru sini kada gigiran lagi, alhamdulillah berkat salawat ya. Jadi yang mungkin ada yang gigiran banyak baca salawat saja. Barang siapa bersalawat kepadaku, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya. Sallat alaihil malaikah. Nah, apalagi sudah ini dalil ya. Ini sebuah motivasi agar kita cinta dengan majlis-majlis salawat. Tapi jangan cinta majlis salawat hutang masih belum bayari hutang. Kayak apa anak pemimpin Rasulullah masih berhutang. Kayak apa anak pemimpin Nabi awan masih menggunakan nang kada baik macam-macam, nauzubillah. Nah, salawat ini wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap kewajiban-kewajiban yang lain tetap. Hak orang kita selesaikan tetap. Kita ada masalah hutang piutang tetap kita bayari kalau kita mampu bayari pelan-pelan. Jangan didiamakan hutangmu didiamakan kan punah-punah kalau pina mati ya. Biar nang 1 juta selawat amun ada hutang mati pas anak buah kada tahu, nah tetap pae ngalih menjemput tanya mungkan nangkir. Jadi bisu kenainya 1 perak aja punya hutang, hati-hati. Mendengar nang tukang kreditan asik jauh. Karena banyak nak ada bayar deh. Wa man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali aja, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali aja kalau
maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat Allah kepada kita ini rahmat, ya, rahmat yang diberi Allah kepada kita itu 10 kebaikan. Coba kurang apa lagi sudah. Wa hattat anhu asyaru dara khati'atin, dan dihapus 10 kesalahannya. Jadi ada kesalahan kita, sekali baca salawat Allah berikan rahmat 10 kebaikan, lalu Allah hapus 10 dosanya atau kejahatannya. Wa rufi'at lahu asyru darajatin, diangkat lagi, ditinggikan derajatnya 10 derajat. Sekali aja baca salawat, apalagi beratus kali, apalagi tidak terhitung kalau di majlis itu, ya, majlis mana aja. Pada kita ini majlis tiap malam ada. Malam Senin di wadah Gurudin, malam Selasa di wadah kita, di wadah Habib Husain juga ada malam Selasa, banyak malam Selasa, malam Rabu banyak juga, malam Senin tuh banyak juga malam Senin tuh. Yang ulun tahu aja wadah Gurudin, wadah Habib Hamzah, ada majlis apa lagi, Minnatullah juga malam Selasa, banyak majlis. Tinggal kita aja lagi duduk aja boleh di majlis tuh, duduk dengarakan aja, apa makan bisa dengarakan aja, sudah termasuk bagian daripada majlis tersebut, ya. Asal jangan bepandir, karena bepandir itu sangat mengurangi keberkahan majlis, bahkan tidak ada nilai, ya, tidak ada nilai. Jadi kalau kita membaca di adab-adab masalah majlis ini tidak ada apa-apanya, kita jauh, maksudnya jauh daripada kesempurnaan niat kita untuk hadir di majlis itu. Orang-orang soleh mereka kalau sudah menghadiri majlis, sudah pakaiannya rapi, berharum-haruman, mulai awal di majlis itu sudah ditata betul niatnya baik-baik sampai duduk di majlis. Karena sidin yakin nang dibaca ini bukan bacaan sembarangan, ya, nang dibaca itu ada sembarangan. Baca diba lain nang si ustadz ini pak mengarang diba, situ Said Abdurrahman Ad-Diba baca diba. Jadi kalimat yang keluar dari mulut ustadz ini pada hakikatnya mulut daripada pengarang kitab tersebut. Nah, yang mengarang kitab tersebut tentu orang-orang yang luar biasa. Nah, itu kita yakini. Jadi supaya hati kita nih nah bujur-bujur mahabbah dengan majlis itu, dan ketika mahabbah kita dengan majlis itu dijaga bujur adab ini. Apa aja yang dibaca, berzanji ke apakah, Syaraful Anam ke apakah, itu semua, ya. 2 tahun yang silam kami langsung membaca burdah di hadapan maqam Syekh Abdullah Al-Busiri di Askandariyah mulai awal sampai akhir, dan alhamdulillah yang membaca salah satu cicit-cicitnya, artinya keturunan-keturunan Abdullah Al-Busiri dibaca sana. Ba'dal asar juga baca burdah. Ya. Kalau enggak khilaf Kamis sore, jadi Kamis sholat berjamaah langsung baca burdah. Di sebelah kanan makam Abdullah Al-Busiri. Jadi diceritakan, ya, burdah itu kalau di zaman beliau, apalagi yang membaca langsung Abdullah Al-Busiri ini, kuda aja stop, kuda lagi jalan, Syekh Abdullah Al-Busiri baca burdah berhenti mendengarkan burdah. Binatang kada beakal, ya, kuda mendengarkan burdah. Ini manusia nang bakal koler baca burdah. Kalau bisa umpat aja dulu, umpat aja dengarkan orang baca. Nah, walaupun kita kata lancar, umpati dulu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ikutin. Amun sampai 1-2 tahun lancar. Ya lancar, asal bisa membaca lah. Namun kalau bisa membaca kan orang baca salawat apa pas saya dapat Mbak Nana.
Jadi Abdullah Al-Busiri luar biasa ya. Nah, kita situ baca burdah. Jadi seakan-akan kita langsung mengambil ke beliau kemarin. Jadi Habib Segaf kita nyatakan kita membaca di hadapan Sidin, dan Sidin insya Allah merestui ya burdah. Nah, jadi kalau ada burdah itu digalakkan terus ibu-ibu burdah ya. Burdah. Bahkan kalau disekumpul bawa keliling bahari, kan kita zaman bahari musim kecacar, lu ingat lagi ya, karena kan musim kecacar tuh burdah aja bakal keliling membaca burdah di kampung Babutar. Musim kecacar pak ya, kecacar dengan virus corona ini kok orang lebih juga ya. Nah, baca burdah tetap ya, baca burdah walaupun beberapa bait. Wa kutiba lahu asyru hasanatin, di riwayat lain, dan dicatat baginya 10 kebaikan. Man sallama alayya asyran faka'annama a'taqa raqabatan. Ujar Nabi, barang siapa yang mengucapkan salam, karena kalau kita baca salawat pasti assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salam juga ya. Nah, barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku sebanyak 10 kali, maka ia seperti memerdekakan seorang budak. Kadang ngalih amalannya ya, namun kita memerdekakan budak. Berarti kalau bahari berduit kan, kita beli dulu budak itu berapa sekian ratus, dah baru merdeka dia. Nah, kita kan pakai duitan, dan hidup kita juga tidak zaman kayak dulu. Cukup baca salawat saja sudah dapat keberkahan. Hidup ini sama dengan memerdekakan budak 10 orang. Apa guru khasiatnya memerdekakan budak? Satu budak aja sudah kita memerdekakannya dijamin surga, apalagi 10. Kada susah kita mengamalkan. Apa amalannya? Baca salawat banyak-banyak. Baca salam, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ya. Banyak kalau kita ziarah tuh, kalau kita ziarah, yang pertama kita begitu ziarah datang at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Ujar Habib Ali, barang siapa membaca ini seakan-akan dia umrah. Lalu baca assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, seakan-akan dia duduk di depan raudhah ziarah di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia baca lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, seakan-akan dia menziarahi semua orang-orang soleh di muka bumi ini. 3. Jadi kalau kita ziarah ke makam Kuitan kah, baca itu dulu at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Hanya kita ila hadratin ya, kalau kepada wali kita baca itu dulu, baru nanti salamullah ya sadah dan seterusnya ya. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah, itu sama kita umrah nilai keberkahan dari yang kita baca. Kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sama kita ziarah di makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita baca assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, sama kita ziarah menziarahi orang-orang saleh seduniaan. Kada kawa seduniaan di Samarinda aja kita kada kawa, Kutai Lama, Tenggarong, ada di Jambayan Habib Abdurrahman bin Husain bin Yahya ya. banyak penziarahan. Tidak bisa kita menziarahi. Mungkin kalau kita untuk Samarinda aja berputar 1 hari mungkin itu capek sudah. Subhanallah, membaca tadi aja seakan-akan seduniaan orang soleh kita ziarahi ya. Nah, itulah keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit beramal namun Allah berikan rahmat, berikan nilai barakahnya banyak betul. La yaridanna alayya aqwamun ma a'rifuhum illa bi kathrati salawatihim alayya. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum mengunjungiku, aku tidak mengenal mereka. Orang berhilang awan aku je Nabi aku ada mengenal. Illa kecuali bikathrati salawatihim alayya, karena banyaknya salawat mereka kepadaku. Jadi bila orang banyak baca salawat, berhilang di wadah Nabi, di mana guru? Di raudhah
itu sidin jauh-jauh kenal sudah. Oh ini nang banyak baca salawat, tanda orang ini rindu betul dengan aku. Ketika bertemu ya, ketika bertemu antara orang yang kasmaran, wah, apa? Tenang hatinya. Kalau memang Allah bukakan hijab, melihat Rasulullah di sana. Kalau memang tidak, dia sudah diberi Allah ketenangan. Itu namanya orang yang sudah kasmaran duluan. Tahu kasmaran? Apa? Kerindangan. Tapi kerindangannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pernah juga saya ceritakan dulu di Situbondo kalau nggak salah, Habib Muhammad ya. Jadi ada orang yang nggak percaya Rasulullah itu hadir. Masuk Nabi hadir, memangnya roh Nabi gentayangan ya, orangnya Habib ini paham. Coba itu yang bapak itu dekat sini, kata beliau, duduk. Itu duduk, mulai majelis, mulai baca Maulid Habsyi. Begitu asrakal, si bapak itu pingsan. Bahasa Inggrisnya semaput. begitu selesai doa pemacam, ditanya orang, kenapa kamu pingsan? Aku kagum. Kenapa? Melihat ada orang yang tampan betul di samping Habib tadi. Habibnya di sini kan majelis itu kan ya, kalau nggak salah bangsanya Ba'bud itu. Nah di samping bin Yahya Al-Muhdar. Nah di sebelah kanan ini, kata orang itu, ada orang tampan ya, bercahaya. Nah aku tidak sanggup melihatnya, langsung pingsan. Jadi begitu selesai orang itu pingsan, gimana? Percaya Pak? Nangis saja lagi dia, nangis. Jadi ujar Habib, sudah kamu istiqomah di majelis ini. Tadinya membenci betul. Apa itu? Teriak-teriak kayak orang gila aja. Jadi pada haknya bersalawat itu teriak-teriak ya. Ziarah kubur itu wisata kuburan di pada haknya, ziarah wali-wali itu ya, bubuhan Julak Wahab di bang banyak kayak ini ya, Julak Wahab tahu, Julak Wahab Wahabi ya, sekali begitu sudah kayak gitu, Masya Allah, dia cinta dengan majlis karena berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjakum yaumal qiyamati min mawatiniha aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling selamat dari tempat-tempat yang berbahaya nih, dengarkan nih, sekarang kita dalam keadaan bahaya menurut kesehatan. Loh kan yang tahu ada virus itu kan kesehatan, takuni nasir namanya, tapi kesehatan namanya tahu di virus. Tahu lah ada virus. Kan dia tahu, jadi makan aja gitu. Jadi karena sekarang ini pada saat pandemi katanya ya, nah, makanya kita ini kada normal berataan, bermasker, hulu kahilir ya. Kadang-kadang udah kenal siapa ini, wah pada penan bukan pemantan bahar. Tapi wah ini pakai masker berataan. Nah wah ini pulang masker bermacam-macam pulang, apalagi ibu-ibu, Masya Allah, harus sama seragam dengan jilbabnya. Kadang aku tolak ke pengantin bilang ada seragam mau jilbab maskernya, masker tuh aja dah aku heran jadi binin nih. Kadang ada orang mana kuning, kenapa cil masker pian hirang, jilbab pian kuning, mana ada. Ibu-ibu ini ngetren betul, apa sih yang penting tak tutup, tapi kadang-kadang kesahnya aja bermasker juga, cuman daripada menutup begitu sampai dibuka ini. Ada lagi yang lucu, masker ditarik ke dagu, ya sama aja kan, baik ada usah masker melapahi ya. Nah di mana-mana tempat berbahaya, ini berbahaya kita nih ya, artinya yang namanya virus ada terus ya boy, di mana aja ada terus. Nah, jadi orang yang paling selamat dari tempat-tempat yang berbahaya baik di dunia maupun di hari kiamat, memang di sini hari kiamat, di dunia pun demikian, adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Bila orang itu bersalawat kepada Rasulullah dimanapun berada, di tempat manapun, aman. Jadi kami pernah sepesawat ya,
Bila goyang sih, Allahumma sholli ala Muhammad, pesawat goyang nih, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kulihat, Syarifah ada orang tua. Wah, ya, kita aman aja. Bila ada sini sudah pesawat digoyang, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Pramugara aja bingung, kenapa nek? Gak apa-apa aja sih, aku spontan lidahku. Ya. Kita lihat sekalinya bangsanya Al-Hinduan. Masya Allah, goyang waktu itu Pak, goyang. Dari San'a kami ke Dubai, itulah haji turis ya, itulah haji ONH+ kan memang gitu pesawat ini penumpang. Jadi waktu itu goyang betul, ada nang di hijau lunuk. Wah, jago kafir nih baru ini. Berdoanya. Jadi ada orang San'a begitu, Allahumma sholli ala Muhammad, nang bebuhan kafir kan campur macam-macam, ada orang Afrika mana-mana, karena dari San'a ke Dubai, nanti dari Dubai turun, nah bagian jamaah haji langsung ke Jeddah, goyang kayak ini. Nah jadi ada nang di belakang bebuhannya jamaah haji, aku melihat haji bina tanang haji orang keluar. Binikum muntah aja ayer, wah ya kau nabak kulihat ikan pena tanang aja ada papa, kira-kira aku gini aku takutan. Cuma melihat nang hubabah nang tuha orang San'a itu, Allahumma sholli ala Muhammad, pokoknya belinya goyang sedikit, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Pramugarinya aja kayak gini nah, apa buruk betul anunya itu udara cuacanya pada waktu itu ya. Akhirnya alhamdulillah begitu sampai di Dubai tenang. Nang dihiga tadi nah, kalau ini taros mah ya jangan saya nek. Tuhan Yesus saya diikutinya. Nah ini anjakum yaumil qiyamah ya, di hari kiamat. Di dunia apalagi di hari kiamat nang begitu dahsyat saja selamat, apalagi di dunia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, salawat kepada Nabi lebih cepat menghapuskan dosa daripada air dingin memadamkan api. Subhanallah. Makanya akhirudus salati alayya fa inna salatakum alayya maghfuratun lidzunubikum. Nah, itu hadis Nabi. Perbanyaklah membaca salawat, karena dengan banyak baca salawat itu dosa-dosamu ya, dengan kamu banyak membaca salawat kepadaku, dosa-dosamu diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak kita baca salawat kita, mudah-mudahan kita barataan selamat dunia akhirat. Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang soleh solehah, dan mudah-mudahan kita, diri kita, keluarga dan keluarga kita dimanapun mereka berada, mudah-mudahan semua dalam pemeliharaan Allah, dalam penjagaan Allah, karena Allah wa anta khairul hafizin, sebaik-baik penjagaan pada saat pandemi kayak begini. Mudah-mudahan selalu dalam pemeliharaan Allah, dan mudah-mudahan kita berataan husnul khatimah ala hadhihi niyya wa ala niyatin salihah ila hadratin nabiyyil fatihah.